Hati-hati jika terdapat benjolan pada payudara. Bisa saja itu adalah gejala kanker. Emang apa saja sih tanda gejala serta penyebab kanker payudara? Halo Besti, kembali lagi dengan aku, Dr. Nova. Di video kali ini aku mau bahas tentang tanda gejala serta penyebab dari kanker payudara. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum terjadi pada wanita, meskipun juga dapat menyerang pria. Nah, penyakit ini terjadi ketika sel-sel di jaringan payudara mengalami pertumbuhan abnormal yang tidak terkendali, membentuk tumor yang berpotensi menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, faktor resiko kanker payudara sendiri adalah meliputi usia, riwayat keluarga, perubahan genetik, gaya hidup, serta faktor hormonal. Nah, di Indonesia sendiri nih Besti, kanker merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit stroke dan penyakit jantung. Pusat Observasi Kanker Global atau disebut dengan Globokan mencatat terdapat 408.661 kasus baru dan 242.988 kematian yang disebabkan oleh kanker pada tahun 2022. Nah, jumlah kasus tertinggi adalah kanker payudara pada perempuan dan kanker paru pada laki-laki dengan jumlah kematian tertinggi diakibatkan oleh kanker payudara. Kemudian leher rahim dan kanker paru. Kanker payudara adalah sekelompok penyakit di mana sel-sel pada jaringan payudara seseorang mengalami perubahan dan membelah secara tidak terkendali, yang biasanya akan menghasilkan benjolan atau massa. Sebagian besar kanker payudara ini bermula di kelenjar susu atau lobulus atau di saluran atau ductus yang menghubungkan kelenjar susu dengan puting. Menurut American Cancer Society, kanker payudara biasanya tidak menunjukkan gejala saat tumornya masih kecil dan lebih mudah diobati. Itulah mengapa screening kanker payudara ini penting untuk deteksi dini. Tanda fisik yang paling umum adalah benjolan tanpa rasa sakit. Terkadang kanker payudara ini dapat menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak dan menyebabkan benjolan atau pembengkakan bahkan sebelum tumor utama di payudara cukup besar untuk diraba. Sedangkan tanda dan gejala lain yang jarang terjadi meliputi nyeri atau rasa berat pada payudara, perubahan kulit seperti cekungan, pembengkakan, penebalan atau kemerahan, serta perubahan pada area puting, seperti misalnya keluarnya cairan secara spontan terutama jika berdarah, kulit bersisik atau retraksi puting. Setiap perubahan yang tidak normal pada payudara sebaiknya diperiksa oleh dokter. Yang pertama adalah usia. Usia merupakan faktor penting dalam perkembangan kanker payudara. Secara epidemiologis, wanita berusia di atas 50 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker payudara dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Yang kedua adalah faktor hormonal. Beberapa faktor hormonal dapat meningkatkan resiko kanker payudara, termasuk riwayat menstruasi seperti menarche dini atau menstruasi pertama yang terjadi lebih awal dan menopause yang terlambat. Kemudian penggunaan hormon, terutama terapi estrogen yang berlangsung lebih dari 8-10 tahun, telah terbukti meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Selain itu, kehamilan pertama pada usia di atas 35 tahun dapat meningkatkan resiko kanker payudara sebesar 1,5 hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan wanita yang hamil pada usia 20 sampai 34 tahun. Wanita yang tidak pernah hamil juga atau disebut dengan nulipara memiliki resiko lebih tinggi sekitar 1,3 hingga 4 kali lipat.
Yang ketiga adalah faktor keturunan. Wanita dengan ibu atau saudara perempuan atau kerabat tingkat pertama yang menderita kanker payudara memiliki risiko hingga 3 kali lebih besar untuk mengalami penyakit yang sama, terutama jika kanker terjadi sebelum menopause. Riwayat keluarga dengan kasus kanker endometrium, ovarium, atau kolorektal juga berhubungan dengan resiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Yang keempat adalah gaya hidup. Pengaruh pola makan terhadap kanker payudara masih menjadi perdebatan. Studi pada hewan percobaan menunjukkan bahwa jumlah dan jenis lemak dalam makanan dapat berkontribusi pada pertumbuhan kanker payudara. Selain itu, konsumsi alkohol terbukti meningkatkan resiko kanker payudara karena dapat meningkatkan produksi estrogen dan mengurangi proses eliminasi estrogen di dalam tubuh. Faktor lain yang turut berperan adalah kurangnya aktivitas fisik serta obesitas pada wanita pasca menopause yang juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Beberapa faktor resiko kanker payudara tidak dapat diubah atau dikendalikan loh Besti. Seperti misalnya jenis kelamin, usia, dan riwayat keluarga dengan kanker payudara. Namun, terdapat faktor risiko lain yang dapat kita modifikasi untuk membantu menurunkan kemungkinan terjadinya kanker payudara, yaitu perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan meliputi menerapkan pola makan rendah lemak dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah, menjaga berat badan tetap ideal, rutin berolahraga, memberikan ASI eksklusif bagi ibu menyusui, serta menghindari konsumsi alkohol. Selain itu, deteksi dini merupakan salah satu upaya pencegahan kanker payudara dengan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan yang berpotensi menjadi kanker payudara pada individu atau kelompok yang tidak menunjukkan gejala. Tujuannya adalah mengidentifikasi kanker payudara pada tahap awal agar pengobatan lebih optimal, mengurangi resiko kekambuhan, menurunkan angka kematian, serta meningkatkan kualitas hidup. Deteksi dini ini meliputi beberapa metode seperti pemeriksaan payudara sendiri atau disingkat dengan SADARI, pemeriksaan payudara klinis atau SADANIS, yang mampu mendeteksi benjolan berukuran kurang dari 1 cm, USG atau ultrasonografi untuk menilai batas dan jenis tumor, serta mamografi yang berperan dalam mendeteksi kelainan sebelum munculnya gejala tumor atau tanda-tanda keganasan. Nah, demikian Besti, video tentang penjelasan tanda gejala serta penyebab kanker payudara. Semoga video ini bermanfaat ya Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bye!